Halo, kami dari kelompok 4 yang akan bahas materi tentang kewarganegaraan dengan anggota kelompok 1. Agita Oksala, 2. Ataya Alia, 3. Vika Anissa Zain, 4. Faiza Kula Azmina, 5. Mufidah Zara Hedansa, 6. Maria Latifa, 7. Siti Alfiarisa Bisma Purnama, 8. Sharon Vegeta Septilia Take, 9. Sylvia Damayanti, 10. Cynthia Dewi Anggita, 11. Putri Romadona. Warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa-bangsa Indonesia asli atau bangsa-bangsa asing yang telah disahkan melalui undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Warga negara dalam hal warga negara ini ada hubungan antara warga negara dengan negara di mana secara yuridis maupun politis setiap individu merupakan suatu anggota dari suatu negara sehingga memiliki kewajiban untuk setia kepada negara. Begitupun negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang pertama, setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia dan ayah dari warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dari ayahnya warga negara Indonesia. 6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Halo, saya Sherin. Hari ini saya akan melanjutkan pemaparan tentang warga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pertama, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kedua, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Ketiga, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Keempat, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah atau ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kelima, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Keenam, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Dan terakhir, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan diakui sebagai warga negara Indonesia. Asas ius sanguinis, law of the blood, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Asas ius soli, law of the soil, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, yang ketujuh itu ada asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang delapan, asas kebenaran substansif adalah prosedur kewarganegaraan
seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu yang kesembilan, asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal equal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Lalu yang ke-10 ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM adalah asas dalam segala hal equal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Lalu yang ke-11 ada asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal equal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Yang ke-12 asas publitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Selanjutnya ada cara memperoleh warganegaraan Indonesia. Cara yang pertama yaitu dengan cara permohonan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun berturut-turut. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan yang terakhir, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia selanjutnya ialah pernyataan menjadi warga negara Indonesia melalui perkawinan. Pernyataan ini dilakukan oleh warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia di hadapan pejabat. Selanjutnya, pernyataan dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia selanjutnya adalah dengan diberi kewarganegaraan. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR. Kemudian ada penetapan pengadilan. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak dan tidak melepas kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sampah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Yang ketujuh, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang keenam, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang ketujuh, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah. Yang ke-8, menikah dengan warga negara asing jika hukum negara asal suami atau istri mengharuskan kewarganegaraannya mengikuti negara suami atau istri tersebut.
Baiklah, di sini saya bakal menjelaskan bagaimana cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang. Pertama, mengajukan permohonan memperoleh kewarganegaraan melalui prosedur naturalisasi. Kedua, apabila kehilangan kewarganegaraan karena bertempat tinggal di luar negeri 5 tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan, dapat memperoleh kewarganegaraan dengan mengajukan permohonan tanpa prosedur naturalisasi kepada Menteri atau Perwakilan RI di luar negeri. Apabila kehilangan kewarganegaraan karena perkawinan dengan warga negara asing, dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan kembali apabila putus hubungan perkawinan yang dimaksud. Hak warga negara Indonesia. Hak dasar sebagai warga negara Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan antara lain, yang pertama menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26. Yang kedua, bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur dalam pasal 27 ayat 2. Yang keempat, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berpendapat diatur dalam pasal 28. Yang kelima, kebebasan dalam beragama diatur dalam pasal 29 ayat 2. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 30. Yang ketujuh, mendapat pendidikan diatur dalam pasal 31. Dan yang kedelapan, mengembangkan kebudayaan nasional diatur dalam pasal 32. Ya, kewajiban dasar warga negara yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama. Yang kedua, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea kedua. Yang ketiga, menjunjung tinggi serta setia kepada konstitusi negara dan dasar negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat. Yang keempat, setia membayar pajak untuk negara pada pasal 23 ayat 2. Yang kelima, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya pada pasal 27 ayat 1. Yang keenam, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pada pasal 27 ayat 3. Yang ketujuh, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pada pasal 28J ayat 1. Yang kedelapan, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pada pasal 28J ayat 2. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi. Yang pertama itu ada hak di bidang politik, yaitu hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik, dan ikut serta dalam pemerintahan. Yang kedua itu ada hak di bidang pendidikan, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut serta menangani pendidikan. Yang ketiga itu ada hak di bidang ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, hak memiliki barang, dan hak untuk berusaha. Dan yang terakhir ada hak di bidang sosial budaya, yaitu hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, hak untuk mengembangkan bahasa, adat istiadat, dan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.